Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sebagai umat Islam sangat bergembira karena telah disampaikan umur kita memasuki di bulan Ramadan. Sebagaimana sejak awal Rajab dulu kita seringkali melantunkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, yang mana kita diajarkan tentang keselamatan baik jasmani maupun rohani, diajarkan tentang keseimbangan dan keselamatan zahir maupun batin. Begitu pula dengan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini menyehatkan baik jasmani kita maupun rohani kita. Di dalam kesempatan yang mulia ini, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat tepat, yaitu bagaimana selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga harapannya kita bisa sempurna dan tumakninah serta nikmat menjalani ibadah Ramadan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani kita. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang sungguh-sungguh serta mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka supaya sempurna puasa kita, tentunya harus diawali dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di bulan Ramadan, kalau kita ingin kuat puasa selama 1 bulan penuh, maka tentunya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita tinggal mengikutinya. Redaksi awal dari cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan diawali dengan sabda Nabi, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah kalian semua maka akan sehat, atau puasa itu menyehatkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak umat Islam zaman sekarang ketika memasuki bulan Ramadan justru mereka kesehatannya malah menurun, minimal ada sariawan atau panas dalam, bahkan kadang-kadang sampai asam lambungnya naik. Padahal kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sakit asam lambung yang kronis sekalipun justru akan sembuh dengan berpuasa mengikuti sunnah Nabi. Maka puasa ini akan saya awali pada waktu sahur. Biasanya orang-orang malas untuk makan sahur. Kenapa kok mereka malas makan sahur? Karena kebanyakan kita ketika bangun tidur jam 2 atau jam 3 pagi, kecenderungan kita langsung makan sahur. Sehingga orang yang bangun tidur nafsu makannya masih kurang, makannya jadi sedikit. Padahal ketika sahur diajarkan oleh Rasulullah, sahur itu adalah dalam kondisi waktu yang paling akhir. Nah, maka ketika kita bangun tidur, jangan langsung makan sahur, tapi alangkah jauh lebih baiknya kita ambil wudhu terlebih dahulu, kemudian mengerjakan sholat malam, bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, baru kita makan sahur. Nah, yang menjadi kesalahpahaman kebanyakan umat Islam zaman sekarang, ketika bunyi sirine atau salawat tarhim yang artinya masuk pada waktu imsak, entah itu bunyi sirine atau kalimat as-sholatu wassalamu alaik, dianggap sebagai waktu terakhir sahur. Padahal imsak itu adalah waktu terbaik untuk menunaikan ibadah sahur. Dan waktu terakhir sahur itu ditandai dengan dikumandangkannya adzan subuh. Maka kalau orang misalkan ketika bangun tidur, kemudian dia ambil wudhu, mengerjakan sholat, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya, disempurnakan dengan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, insya Allah perutnya terasa lapar dan makan sahurnya jadi semangat. Nah, hikmah makan sahur kalau pada waktu imsak,
maka dia tidak tidur lagi setelah sahur. Yang jadi kebiasaan buruk umat Islam ini kebanyakan ketika sehabis sahur mereka justru malah tidur. Sehingga akhirnya ketika bangun subuh, kondisi badannya terasa tidak segar atau tidak sehat. Maka ketika sahurnya pada waktu imsak, hikmah yang paling utama adalah makannya tidak sampai tengah malam, jadi makannya waktunya masih pagi, sehingga cadangan nutrisi atau kalori yang ada di pencernaan mampu bertahan sampai maghrib dan tubuhnya jadi segar bugar. Hikmah yang kedua, kalau sahurnya pada waktu imsak, maka tidak akan tidur sehingga bisa langsung mengerjakan sholat subuh, dan afdolnya sholat subuh kerjakan di masjid sambil berjamaah sekaligus jalan kaki supaya ada pembakaran makanan yang baru dimakan. Nah, sepulang dari sholat subuh dianjurkan untuk segera mandi pagi, atau lebih baik mandinya pada waktu jam sahur. Cuma kalau takut dingin, bagusnya sehabis sholat subuh supaya tidak tidur pada waktu pagi hari. Karena kebanyakan umat Islam zaman sekarang sehabis sahur atau kadang-kadang sehabis subuh justru malah tidur, itu justru melemahkan kondisi fisik tubuh kita. Nah, kapan waktu tidur boleh dikerjakan? Waktu tidur yang paling baik boleh 30 menit sebelum duhur atau 30 menit setelah duhur, yang kita kenal dengan nama qailulah, tidur sejenak. Nah, ini akan membuat tidur kita menjadi berkualitas dan badan kita kembali menjadi segar bugar. Nah, permasalahan yang jadi pokok utamanya adalah ketika buka puasa. Ketika adzan dikumandangkan, biasanya kecenderungan orang kepingin makan sebanyak-banyaknya. Maka ikuti sunnah Nabi, ketika adzan dikumandangkan, segerakan membatalkan puasa dengan mengkonsumsi yang manis-manis, dan yang paling afdol adalah buah kurma, dilanjutkan dengan minum seteguk air, dan dilanjutkan dengan sholat maghrib, dengan zikir yang singkat, baru kita makan besar. Hikmahnya, kalau kita makan kurma kemudian sholat, nafsu makan kita akan berkurang separuh, sehingga makannya kita tidak kalap, dan dampaknya pada waktu sholat tarawih kita bisa sholat tarawih dengan semangat karena dalam kondisi perut tidak kekenyangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengikuti tips puasa ala Nabi Muhammad SAW, puasa kita bisa sempurna selama 30 hari, badannya sehat, jasmaninya sehat, batinnya, rohaninya juga sehat, sehingga kita mendapatkan manfaat, kenikmatan, dan keberkahan dari bulan Ramadan. Cukup sekian dari saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh pemirsa BSTV. Mudah-mudahan ibadah buka puasa kita diridhoi oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.